Oke, kita lanjutkan pembuatan blok untuk balok sederhana 2 beban dengan 2 screen ya. Jadi di screen 1 ini ya, nanti untuk input ya, P1, P2, L1, L2, L3 dan X ya. Kemudian juga nanti untuk hitung ya, button hitung ini langsung nanti digunakan button hitungnya ini menghitung RAV, RBV, MC, MD, dan juga untuk menyimpan data input dan data hasil hitungan prosedur ya di sini. Kemudian yang nantinya akan digunakan untuk di screen hasil menyimpan data ini menggunakan TinyDB yang sudah kita masukkan tadi di user interface-nya ya. Sekaligus button hitung ini juga untuk pindah ke screen 2 atau hasil ya, dimana digunakan di block control. Di sana ada event open screen name, nanti dimasukkan di sana. Baik ya, di sini kita klik block ya. Baik, klik block, kita gunakan prosedur ya untuk menghitung ya, prosedur result ini nanti menghasilkan ya, kita ganti ini menjadi RAV ya, untuk menghitung RAV. Jadi untuk menghitung RAV kita lihat di sini ya, pada bagian ini ya, ini strukturnya. Jadi RAV bagian kanan ini demikian ya. Ini rumus asalnya sigma MB sama dengan 0, RAV kalikan L1 plus L2 plus L3 dikurangi P1 kalikan L2 plus L3 dikurangi P2 kalikan L3, sehingga dapatkan RAV demikian. Nah, ini ada angka-angka kecil di atas ini ya. Jadi di dalam membuat blok matematika atau persamaan di kodular ini berkebalikan dengan perhitungan di matematikanya. Jadi kalau di perhitungan matematik ini akan dihitung terlebih dahulu ya, L2 plus L3 dihitung dulu, kemudian kalikan P1, kemudian dihitung P2 kalikan L3, hasilnya ditambahkan dari ini ya. Kemudian ini dihitung tersendiri, baru hasil ini dibagi. Maka di dalam pembentukan blok atau pembuatan blok di kodular ini dibalik, justru yang dikerjakan terakhir di matematika yaitu pembagian ini dimasukkan terlebih dahulu ya, blok pembagian dimasukkan, kemudian blok penjumlahan di sebelah kanan dan sebelah kiri ini ada penjumlahan, kemudian perkalian dan penjumlahan sebelah ini. Jadi yang dikerjakan paling awal di matematik ya, secara manual, maka dimasukkan bloknya paling akhir, dan yang paling akhir dikerjakan di matematik ya. Jadi tadi kan setelah ini selesai semua dihitung, baru dibagi yang sini. Maka ini yang paling pertama ya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu blok di matematik, ambil pembagian ya, bagian kita masukkan di sini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, yang kedua adalah penjumlahan di sebelah kanan dan kirinya ya. Kita masukkan penjumlahan ini di sebelah kanan dan juga penjumlahan di sebelah kiri. Oke. Nah, penjumlahan sebelah kanan ini ada 3 bilangan, kita masukkan di sini 1 bilangan lagi. Oke. Kemudian di sebelah sini tadi dua-duanya adalah perkalian ya. Ini perkalian yang nomor 3. Kita masukkan blok perkalian di sebelah kiri pada penjumlahan sebelah kiri ini ya. Terakhir adalah di sini ada penjumlahan ya. Ini ya, penjumlahan ini yang terakhir ya, kita masukkan blok penjumlahan oke, di sebelah kanan ini. Oke. Nah, ini tinggal kita memasukkan text box yang nanti digunakan untuk input tadi ya. Di sini kita lihat bisa kita urutkan dari sini P1, L2, L3, P2, L3, L1, L2, L3 ya. Ini masukkan di sini, kita cari P1. Oke. Ini P1 kita cari yang teks
ya, atau sebetulnya bisa aja kita ambil yang begini ya, bentuknya begini. Oke, kemudian kita pilih teks ya. B1 teks, kemudian kita duplicate di sini, kita masuk L2. Oke, kita duplicate di sini, kita ganti L3 ya. Ya, ini sesuai dengan ini ya. Nah, B1 L2 L3, B2 L3, nah, B2 L3. Oke, kita ambil aja ini. Oke, kita ganti menjadi P2 ya kan, P2 kemudian kalikan L3. Nah, kemudian pembagiannya di sini adalah L1 plus L2 plus L3. Kita ambil aja ini ya. L2 kita duplicate lagi, kita ganti menjadi L1, kita masukkan di sini. Nah, kita sudah membuat ya, demikian untuk RAV, hitungan RAV. Nah, pada RBV sebetulnya adalah sama, hanya dibalik ya. Ada RBV nanti dibalik ya, RBV kalikan L1 plus L2 plus L3, jadi dibagi nanti P1 kalikan L1, P2 kalikan L1 plus L2. Jadi kita bisa duplicate saja di sini ya. Kita ganti di sini menjadi RBV. Oke. Kemudian kita ganti di sini, ini adalah menjadi P2. Di sini L1 plus L2. Kemudian di P1 ini menjadi P1 ya. P1 di sini menjadi L1. Yang sini tetap sama. Oke, ini RBV. Kemudian kita masukkan untuk membuat MC ya, momen di titik C. Momen di titik C adalah momen di bawah beban P1 ya. Jadi di sini nanti ada RAV kalikan L1 ya. Ini nilai momen di titik C. Jadi di sini ada perkalian ya. Perkalian masukkan, kemudian kita ambil di sini ada RAV. RAV berarti di prosedur, kita ambil ini RAV nya, call RAV, kemudian kalikan L1, ambil di sana aja ya. Oke, kemudian yang kedua adalah momen di bawah beban P2. Jadi MD ini adalah RAV kalikan jaraknya ke sini adalah L1 plus L2 dikurangi P1 kalikan jaraknya ke sana adalah L2. Jadi ada pengurangan yang terlebih dahulu ya. Pengurangan terlebih dahulu, kita masukkan di sini prosedur. Kita ganti menjadi MD. Kemudian di match kita masukkan pengurangan terlebih dahulu ya, karena yang paling akhir dikerjakan pengurangan. Di sini adalah perkalian RAV kalikan L1 plus L2. Kita masukkan perkalian, di sebelah kanan juga perkalian P1 kalikan L2. Di sini ada penjumlahan L1 plus L2, kita masukkan penjumlahan ya. Oke, kita tinggal masukkan RAV kalikan L1 plus L2 ya. L1 plus L2. Oke, kemudian di sini adalah P1 kalikan L2.
ini P1 kalikan jaraknya ke P2 adalah L2. Nah, kita duplicate aja, kita ganti L2. Oke, jadi sudah kita buat hitungan menggunakan prosedur, dan nanti hasil hitungan ini, yaitu yang dalam bentuk ini hasil hitungannya nanti akan disimpan menggunakan trigger pemicu button hitung ya. Kita sudah punya button ya, button hitung, maka kita buat button hitung ya. Oke, button hitung, kita ambil event klik ya. When button hitung klik, kita masukkan di sini. Jadi ini button hitung yang pertama adalah perintah untuk menyimpan data. Yang pertama adalah input ini ya, L1, L2, P1, P2 ini kita simpan, dan perintah klik hitung ini ada di sini DB1, kita klik ya. Jadi yang sesuai dengan bentuk ini ya, bentuknya kan begini, ini yang kita gunakan ini ya, store value ya, menyimpan nilai ya. Kemudian ada tag ya, jadi kita ini store value value to store. Jadi yang akan kita simpan nanti input ini text boxnya ini. Jadi pertama P1, P2, P3, L1, P2, L1, L2, L3 dan X yang kita simpan. Tag ini nanti adalah untuk memanggil. Tag ini nanti digunakan dari teks ini yang kosong ya. Ini adalah nama dari yang akan kita gunakan, yang P1 ya. Jadi ketika nanti dipanggil dengan tag P1, maka yang muncul adalah value to store ini. Ini adalah dari text boxnya. Jadi kita masukkan text box P1 ya. Jadi yang ini. Oke. Jadi ini artinya kita menyimpan data yang ada di text box P1 yang tag dan diberi nama P1. Jadi ketika nanti dipanggil P1, maka yang muncul adalah data ini ya. Kita bisa kita bisa klik di sini untuk duplicate saja ya. Kemudian kita ganti, ini adalah untuk P2, kita ganti ini juga P2. Oke, demikian kita seterusnya ya, kita ganti menjadi L1 ya, datanya L1 begitu ya. Oke, L2 ini kita ganti L2 ya. Oke, itu kita masukkan terus ini L3 mudah ya, ini L3. Oke, masih satu lagi, data inputnya adalah X ya. Kita kasih nama X, kita pilih di sini X nya. Oke, ini data inputnya sudah kita masukkan ya, kita simpan ke database TinyDB ya. Kemudian hasil hitungannya juga kita simpan di sini ya, sama kita ini. Nah, kemudian kita berikan nama juga sesuai dengan RAV. Nah, di sini tidak ada karena memang bukan text box, ini kita buang ya. Oke, dia ada di prosedur ya. Ya, yang kita simpan adalah hasilnya ini. Nah, kemudian sama untuk RBV ya. Kita ganti ininya RBV. Oke, ini kita ganti menjadi MC, ininya call MC, ini juga demikian call MC
MD, ganti MD. Nah, jadi ini kita sudah menyimpan data input dan data hasil hitungannya. Kemudian yang kedua adalah sekaligus berpindah dari screen 1 ke screen hasil. Nah, ini kita gunakan perintah di sini, control, kemudian kita cari open. Nah, ini open another screen, screen name. Oke, open another screen, screen name nya adalah hasil. Oke, hasil. Nah, jadi ini kita buat untuk blok di screen 1 ya. Oke, screen 1 masih ada, ini adalah untuk keluar. Nah, keluar ini oke adalah untuk keluar dari aplikasi ya. Jadi ini kita gunakan menggunakan kontrol close application saja, close application ini. Oke. Nah, jadi ini blok ya, di screen 1 ya. Oke, terima kasih.